Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Nindi, Mbak Mas Asisten, dan teman-teman sekalian. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisis saham pada PT Wilmar Cahaya Indonesia atau CK, yang disusun oleh saya sendiri. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi perusahaan yang saya gunakan adalah PT Wilmar yang sebelumnya memiliki nama PT Cahaya Kalbar Tbk, didirikan pada 3 Februari 1968, di mana perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Singapura. Visi dari Wilmar adalah untuk menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri minyak nabati dan minyak nabati spesialis, sedangkan misinya ada 4 seperti tertera di slide. Yang pertama ada analisis fundamental, terdiri dari analisis makroekonomi. Yang pertama ada produk domestik bruto, di mana jika dilihat dari tabel dan grafik, PDB sempat turun akibat adanya pandemi COVID-19, namun berhasil meningkat lagi di tahun 2021 sebesar 9,93%. Selanjutnya ada tingkat inflasi. Jika dilihat dari tabel dan grafik, maka pada 5 tahun terakhir tingkat inflasi Indonesia mengalami penurunan. Hal ini juga dapat menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah telah berhasil menangani perekonomian di tengah pandemi ini, merujuk pada penurunan inflasi di tahun 2020. Selanjutnya ada nilai tukar rupiah. Jika dilihat dari tabel, maka nilai tukar rupiah cukup stabil pada 5 tahun terakhir meskipun sempat mengalami kenaikan, dengan kenaikan kurs yang paling tinggi ada pada tahun 2020 sebesar Rp16.367, di mana tahun tersebut juga terjadi pandemi COVID-19. Dan yang terakhir ada suku bunga acuan, di mana jika dilihat dari tabel, tingkat suku bunga acuan selama 5 tahun cenderung fluktuatif. Meskipun begitu, pada tahun 2021 terjadi penurunan hingga 3,50%. Hal tersebut menunjukkan penurunan yang cukup luar biasa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Jika dilihat dari tabel tersebut, terdapat 4 rasio, yaitu likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas. PT Wilmar memiliki rasio likuiditas yang cukup baik pada 5 tahun terakhir. Pada rasio aktivitas juga perusahaan telah cukup efektif dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya, menunjukkan nilai di atas 1, dan pada rasio solvabilitas juga perusahaan mengalami penurunan pada 5 tahun terakhir, dan pada rasio profitabilitas kinerja dapat diketahui kinerja perusahaan pada 5 tahun terakhir kurang baik karena berada di bawah rata-rata standar industri. Selanjutnya ada analisis teknikal yang digunakan indikator moving average double, Bollinger Bands, MACD, Stochastic RSI, dan Relative Strength Index. Berdasarkan pergerakan saham CK, jika dilihat dari periode 14 Februari 2022 hingga 30 Mei 2022, dapat diketahui bahwa harga saham sempat mengalami oversold jika dilihat dengan menggunakan indikator Stochastic RSI. Meskipun begitu, uptrend sempat dialami, namun harga saham ada kalanya mengalami overbought. Hal ini dipengaruhi oleh turunnya harga saham sehingga investor berbondong-bondong untuk membeli. Selanjutnya ada valuasi saham. Jika dilihat dari tabel valuasi dan grafiknya, bahwa earning per share memiliki nilai yang tinggi, dan ini mengartikan bahwa laba perusahaan terus meningkat setiap tahunnya. Pada apa diketahui pada 5 tahun terakhir, perusahaan cukup stabil karena tidak mengalami overvalued maupun undervalued, dan nilai PER pada CK juga dianggap sudah baik karena relatif murah, karena harga saham yang relatif murah, dan pada PBV diketahui bahwa perusahaan dapat mempertahankan nilai PBV yang baik karena berada di atas 1. Dan dapat diketahui bahwa saham perusahaan tetap layak dibeli. Beralih ke bab selanjutnya. Berikut merupakan ringkasan transaksi saya terhadap saham CK dengan jumlah total profit yaitu Rp17.000. Lanjut ke bab selanjutnya. Adapun penyebab profit loss saham, penyebab dari profit maupun loss saham itu ada dari kondisi makro perusahaan maupun internal perusahaan. Dari faktor internal diri sendiri pun juga dapat terjadi, yaitu adanya panic buying dan panic selling, di mana investor seringkali panik dan menjual sahamnya tanpa menghiraukan harga dari saham tersebut karena mereka takut malah akan anjlok. Dan disarankan bahwa investor harus melakukan analisis terhadap saham sebelum menjualnya, apakah memang layak dijual atau tidak.
Selanjutnya untuk analisis perekonomian ada ekonomi lokal, yaitu ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01% year on year jika dibandingkan dengan triwulan 1 2021. Kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur ekonomi Indonesia secara signifikan dengan peranan sebesar 57,78% year on year. Sedangkan untuk ekonomi global, volume perdagangan diproyeksikan lebih rendah seiring dengan perlambatan ekonomi global dan gangguan pada rantai pasokan yang tengah berlangsung akibat konflik Rusia dan Ukraina. Adapun tinjauan industri dan posisi persaingan, di mana pertumbuhan industri makanan dan minuman memang sangat berkontribusi pada PDB industri pengolahan non-migas, terutama di industri sawit. Mereka menyumbang sekitar 22,94% dari keseluruhan PDB industri makanan. Adapun tabel perbandingan dari 4 perusahaan crude palm oil, CK diproyeksikan akan terus memimpin industri makanan dan minuman pada produksi minyak nabati akibat tingginya laba bersih CK dan juga didukung oleh kegiatan ekspor yang dilakukan dengan skala besar-besaran. Selanjutnya ada analisis keuangan pada CK, menganalisis pendapatan aset, liabilitas, dan ekuitas. Dapat diketahui bahwa jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di 2021 perusahaan terlihat menunjukkan kinerja yang baik dengan adanya pendapatan sebesar 187 miliar, sedangkan liabilitas paling tinggi ada di tahun 2017, di mana pada tahun tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki tingkat hutang baik itu jangka panjang maupun jangka pendek yang tinggi. Beralih ke bab selanjutnya, risiko ada dua, yaitu risiko eksternal dan risiko internal. Untuk risiko eksternal sendiri, saat ini ada di perekonomian perekonomian melemah yang disebabkan oleh adanya perang Rusia dan Ukraina, lalu kenaikan suku bunga oleh The Fed, dan kenaikan suku bunga itu juga menyebabkan pada penekanan laju inflasi dan kurs. Sedangkan risiko internal dari perusahaan sendiri yaitu harga minyak goreng yang cukup fluktuatif sehingga terjadi fluktuasi harga dan perubahan permintaan dan penawaran. Lalu ada risiko finansial terutama pada biaya operasional, dan oleh karena itu perusahaan harus mempertimbangkan biaya terutama pada sisi likuiditas. Mitigasinya yaitu investor harus mengikuti perkembangan berita terkini secara makro dan menyeluruh. Bagi CK sendiri, yang dapat dilakukan adalah harus menghadapi tantangan ekonomi lokal maupun global, dan untuk investor disarankan don't put your egg in one basket. Dan dengan begitu mereka dapat meminimalisir resiko dan mungkin mendapatkan peluang yang menjanjikan. Dan serta berinvestasi dengan portofolio yang berbeda-beda untuk meminimalisir risiko itu juga sangat disarankan bagi investor. Beralih ke bab selanjutnya, investor disarankan untuk membeli saham CK jika dilihat dari indikator stokastik RSI ketika garis biru berpotongan ke atas dengan garis oranye di bawah garis oversold. Momentum ini juga disebut sebagai golden cross. Sedangkan investor dapat melakukan hold pada saham CK jika grafik dengan indikator stokastik RSI menunjukkan garis yang masih berada di dalam upper dan lower band dan tidak berada di luar. Karena pada rentang harga tersebut, harga cenderung tidak banyak perubahan, jadi kurang memberikan profit jika dijual maupun dibeli. Dan investor dapat melakukan sell ketika garis biru dan garis oranye pada indikator stokastik berpotongan ke bawah di luar upper band. Momentum ini juga dinamakan death cross, di mana harga saham cenderung tinggi dan memberikan profit yang besar. Dan analisis ini juga didasarkan pada riwayat pergerakan harga saham CK. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.